negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, George Gelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dan kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Yang kedua, Granat Burg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Yang ketiga, ada Roger F. Scholtau. Negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang keempat, Aristoteles. Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencampuki beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur terbentuknya negara. Ada unsur konstitutif yang terbagi atas rakyat, wilayah, pemerintahan dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat terbagi atas penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan wilayah terbagi atas daratan, lautan, dan udara. Dan ada unsur deklaratif negara. Terbagi atas pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Yang ketiga, sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai sifat seperti yang pertama, sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundangan ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Yang ketiga, mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang keempat ada fungsi negara. Fungsi negara dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Yang kelima, ada negara Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang negara tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Prinsip-prinsip negara. Prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Terbagi atas 5 alinea. Alinea pertama menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak pada segala bangsa di dunia dan penjajahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea kedua menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius. Alinea keempat menjelaskan tentang
disepakati menetapkan secara bersama. Tujuan konstitusi yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Selanjutnya, nilai konstitusi. Nilai konstitusi ada 3. Yang pertama, nilai normatif, nilai nominal, dan yang ketiga, nilai semantik. Nilai normatif yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, nilai nominal, yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Yang ketiga, nilai semantik, yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Selanjutnya, jenis konstitusi yang terbagi atas 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Selanjutnya, konstitusi Indonesia. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan konstitusi tidak tertulis yaitu pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan mufakat pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR, dan pidato Presiden sebagai ketatanegaraan pemerintahan tentang RAPBN setiap tahunnya. Sekian penjelasan dari saya tentang negara dan konstitusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.